Selamat siang sahabat mahasiswa. Perkenalkan, saya Mika Aldira Farelio, dosen mata kuliah Pajak Internasional. Berhubung keadaan saat ini sedang tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran di kampus, maka dari itu kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh via Zoom Meeting. Agenda kita hari ini adalah belajar tentang treaty abuse. Namun, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya jika saya bisa kenal sama kalian semua. Coba sebutkan nama lengkap, nomor absen, sama asal daerah ya. Perkenalkan, nama saya Farisi Bani Saputra, absen 16 dari Tangerang, Banten. Halo Faris. Oke, lanjut selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Linda Ainun Rosida, absen 22, asal dari Jombang, Jawa Timur. Halo Linda. Oke, selanjutnya, terakhir. Perkenalkan, saya Tiffany Miselia, nomor absen 36, asalnya dari Kediri, Jawa Timur. Oke, halo Tiffany. Oke, sudah kenal semua kan ya? Lalu selanjutnya, saya akan langsung saja mempresentasikan materi kita untuk hari ini, yaitu treaty abuse, atau bisa disebut juga treaty shopping. Oke, simak baik-baik ya. Welcome guys, kami dari D3 Pajak 2018 kelas 408 yang beranggotakan Farisi Bani Saputra, Linda Ainun Rosida, Mika Aldira Farelio, Tiffany Miselia Agusti. Di sini kami akan membahas mengenai treaty abuse, di mana pokok bahasannya kami bagi menjadi 4. Yang pertama yakni apa itu tax treaty, yang kedua apa itu treaty shopping, dan yang ketiga bagaimana penanganan treaty shopping, dan yang keempat gimana sih contoh kasusnya tax treaty. Apa itu? Tax treaty atau biasa disebut juga dengan P3B merupakan perjanjian internasional yang dilakukan antar kedua negara yang mengatur mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara sesuai persetujuan. Latar belakang diadakannya tax treaty ditujukan untuk menentukan alokasi hak pemajakan yang timbul dari suatu transaksi yang terjadi antara negara sumber dan negara domisili. Selanjutnya, tujuan tax treaty itu ada 5. Yang pertama, mencegah timbulnya pemajakan berganda. Yang kedua, peningkatan investasi modal dari luar negeri. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia. Yang keempat, pertukaran informasi guna mencegah pengelahan pajak. Dan yang kelima, kedudukan pemajakan yang setara antar kedua negara. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik utama dari pembahasan kita, yaitu treaty shopping. Apa sih treaty shopping itu? Sebelumnya, tujuan utama dibentuknya P3B atau tax treaty adalah untuk menghindari terjadinya pajak berganda antara dua negara. Akan tetapi, dalam praktiknya, tax treaty mengakibatkan masalah baru. Salah satunya adalah penyalahgunaan manfaat tax treaty melalui skema treaty shopping. Nah, treaty shopping sendiri merupakan suatu cara atau skema untuk mendapatkan manfaat berupa fasilitas perpajakan dari suatu tax treaty oleh pihak yang tidak berhak atas manfaat tax treaty tersebut. Semisal, fasilitas penurunan tarif pemotongan pajak yang dapat diberikan dari P3B oleh pihak yang tidak berhak mendapatkan manfaat tersebut. Lalu, apa aja sih contoh penyalahgunaan tax treaty atau yang dapat dikatakan treaty abuse tersebut? Yang pertama, transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan struktur atau skema sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat dari P3B tersebut. Yang kedua, transaksi dengan struktur atau skema yang format hukumnya berbeda dengan substansi ekonomisnya, sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B. Yang ketiga, penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan atau bukan merupakan beneficial owner. Penanganan treaty shopping dilakukan oleh dua pihak. Yang pertama OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Yang kedua oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Penanganan Treaty Shopping. 70 negara di seluruh dunia sepakat untuk meluncurkan konvensi pajak internasional untuk mencegah praktik treaty shopping yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Perjanjian baru tersebut akan menggantikan lebih dari 1.100 perjanjian perpajakan bilateral atau sekitar sepertiga dari perjanjian yang ditandatangani. Perjanjian baru ini akan menetapkan standar minimum untuk menghindari penyalahgunaan dan pendefinisian penghasilan. Selain itu, perjanjian ini juga akan menjadi awal dari program internasional yang akan menyelesaikan perselisihan pajak berganda. Fakta ini perlu diperhatikan oleh perusahaan di seluruh dunia. DJP sebenarnya telah melakukan antisipasi terjadinya penyalahgunaan P3B melalui peraturan-peraturan yang diterbitkan. Optimalisasi penerimaan pajak terus dilakukan. Pemerintah tengah merindu pelaksanaan P3B dan perjanjian perdagangan bebas karena berpotensi mengerus penerimaan pajak. Penjelasan bagian terakhir dari kelompok kami adalah contoh kasus tax treaty dan kesimpulan yang dapat diambil. Dilansir dari republika.co.id, perjanjian P3B antara Indonesia dengan Belanda mengakibatkan adanya potensi kehilangan penerimaan pajak hingga 390 miliar dalam periode 2010 hingga 2019. Penyebabnya adalah ketidakjelasan peraturan itu sendiri, sehingga sangat memungkinkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, mudahnya persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah Belanda menjadikan perjanjian ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Nah, tindakan pemerintah yang diambil di sini adalah memperkuat Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menekan penghindaran pajak. Nah, dalam P3B itu sendiri terdapat juga kelemahan, yaitu ketidakjelasan pada konsep hukum seperti pada penerapan beneficial ownership. Pada 2002, Belanda dan Indonesia menyepakati definisi yang seragam tentang konsep hukum tersebut, namun tidak dijalankan hingga 2015. Adapun kesimpulan yang diambil dari kasus ini adalah Prakarsa dan Somo memberi rekomendasi untuk mengimplementasikan persyaratan substansi yang lebih tegas di Belanda. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, itu dia materi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Mantap, Pak, videonya. Keren, Pak. Sangat membantu videonya. Bagus, Pak. Penjelasannya sangat mudah dipahami. Oke, baik. Kalau gitu, sudah tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Ya ada, Pak. Baik, kalau gitu, cukup sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi dan penerapannya dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sekian video pembelajaran dari kami. Jangan lupa Like. Comment. And subscribe. Dadah. dadah. Dadah.